Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Dalam kabut tebal, bayangan hitam besar melintas dan kalajengking beracun dengan ukuran 100 kaki mendekat di beberapa titik. Dan sepasang penjepitnya sudah meraung ke arah hujan dengan kekuatan yang kuat. Hujan tampaknya telah bersiap untuk waktu yang lama dan dia mengayunkan cambuk emas panjang itu dengan keras. Tanda cambuk itu bersiul, terdengar jentikan tajam dan terdengar suara retakan. Kemudian kalajengking beracun mengeluarkan raungan dan teriakan yang sangat menusuk telinga. Cambuk ini tidak biasa, tetapi mengandung kekuatan keabadian. Meskipun tidak dapat mengguncang avatar dewa asli, kekuatannya cukup untuk mengalahkan dewa petarung manapun. Untungnya, kalajengking beracun memiliki cangkang yang keras. Jika tidak, cambuk ini akan membunuhnya secara langsung. Abadi, menarik. Sudah lama sejak keabadian datang ke daerah jurang kutub ini. Kebetulan di antara 100.000 jiwaku, aku tidak pernah memiliki jiwa yang abadi. Melihat hujan memegang cambuk emas, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan ekspresi tertarik. Raja jiwa dengan 100.000 jiwa. Jika itu raja jiwa yang muncul dengan 1 juta jiwa, aku juga tidak akan takut. Adapun kamu, hujan juga bergumam. Tidak ada jejak ketakutan di mata hujan. Dia sepertinya sangat mengenal para pemakan jiwa. Dan dia juga tahu kekuatan para pemakan jiwa di depannya. Hanya langkah pertama keabadian Kaisar. Kenapa ada nada sombong seperti itu? 100.000 jiwaku sudah cukup untuk menghancurkanmu. Raja jiwa sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Keduanya saling berhadapan untuk sementara waktu. Xiaoyan duduk bersila di punggung kelinci awan es, menyaksikan pertempuran yang akan pecah di antara keduanya dengan tatapan nyaman. Sungguh, kalau begitu, biarkan aku melihatmu. Bisakah 100.000 jiwa menghancurkanku? Begitu hujan menggertakkan gigi, kebencian di hatinya meletus, cambuk panjang menyebar, dan busur emas memadat di tangannya, dan tali busur meledak dengan ledakan sonik yang menusuk. Hujan panah emas yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Raja Jiwa. Setiap bulu panah mengandung kekuatan keabadian. Semua trik ini digunakannya saat berhadapan dengan avatar Yuan Shen sebelumnya. Tetapi pada saat itu, dia menghadapi tubuh abadi. Tapi sekarang berbeda. Mata hujan bersinar dengan keyakinan mutlak. Sudut mulut Raja Jiwa terangkat. Dan ketika Raja Jiwa itu mengangkat tangannya, jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Dan kemudian berteriak ke arah hujan. Dan pemandangan itu sangat mengejutkan untuk sementara waktu. Pada saat jiwa-jiwa ini menyentuh beberapa anak panah ini, mereka langsung ditusuk dan dihancurkan. Namun, beberapa dapat menahan ratusan bulu panah itu. Bulu panah emas hujan menghujani dengan cepat. Itu semua ditangkap oleh jiwa-jiwa ini. Pada saat yang sama, mereka meraung ke arah hujan lagi. Ketika mereka mendekati hujan, jiwa yang memegang senjata bergegas keluar satu demi satu. Dan serangan sengit datang dari segala arah. Tapi hujan juga tanpa belas kasihan sedikit pun menghadapi jiwa yang mendekat. Cambuk panjang muncul kembali di tangannya dan dengan panik mengayunkannya. Tiba-tiba menghalangi jiwa yang mengaum yang tak terhitung jumlahnya. Ketika cambuk panjang diayunkan, dia bahkan bisa mendengar jeritan menyakitkan dari jiwa-jiwa ini. Mendengar suara-suara ini, hati hujan seperti pisau. Semua teman dan kerabatnya dimakamkan di jurang kutub. Jiwa-jiwa ini mungkin bukan mereka, tetapi di hati hujan ini tidak ada perbedaan antara iya atau tidak. Hujan tidak pandai pertempuran dalam jarak dekat. Cambuk panjang dan busur panah adalah pertarungan jarak jauh, tetapi itu memiliki efek yang sangat signifikan pada serangan berkelompok. Setidaknya untuk sementara, tidak satupun dari jiwa ini yang dapat melawan hujan dalam jarak dekat.
Kulit Raja Jiwa juga berangsur-angsur suram. Lagi pula, kekuatannya datang langsung dari jiwa. Serangan seperti itu telah menyebabkan kehilangan banyak jiwa dalam sekejap, dan itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Wujan. Pikiran Raja Jiwa bergerak, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan diatur dengan sangat teratur. Formasi pemusnahan kematian. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Wujan, membentuk formasi besar dengan jiwa, menutupi Wujan sepenuhnya. Ada ribuan jiwa bersiul di langit, membentuk formasi besar. Wujan yang dikelilingi olehnya tiba-tiba terhuyung-huyung dan menggelengkan kepalanya. Formasi besar ini jelas memiliki efek membingungkan pikiran. Segera, jiwa yang tak terhitung jumlahnya berteriak ke arah Wujan dari segala arah dengan gigi dan cakar mereka. Kekuatan jiwa Wujan tidak kuat, jadi pikirannya juga dalam keadaan kesurupan. Jiwa menembus tubuhnya dan bekas luka mulai muncul di tubuhnya. Melihat gerakan Wujan, Raja Jiwa menunjukkan senyum tegas di wajahnya. Seorang yang abadi berani menjadi sombong di depan pemakan jiwa. Sebuah bayangan besar terbentuk di bawahnya dalam formasi, dan setelah Wujan mendapatkan kembali kejelasan di matanya, dia meraung dengan marah, ingin menerobos formasi bergegas keluar. Tetapi pada saat ini, jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni. Mereka semua mengulurkan tangan dan mencengkram Wujan dengan erat, menyebabkan sosoknya tiba-tiba membeku. Dan ketika bayangan di bawah semakin dekat, mata Wujan tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, jiwa ikan busuk yang besar meraung keluar dari formasi dan menelannya. Sosok Wujan langsung melesat keluar dan dia sepertinya jatuh koma. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi jelas jiwanya mengalami trauma. Sosok Raja Jiwa segera melangkah keluar, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengikuti sosoknya di belakangnya. Mereka berubah menjadi hantu besar, lalu mengulurkan telapak tangan untuk meraih Wujan. "Tunggu sebentar!" teriak Xiaoyan tiba-tiba pada saat ini, dan Raja Jiwa tiba-tiba menatap Xiaoyan. "Gaoyan, apakah kamu siap?" Xiaoyan menoleh dan tiba-tiba berkata di telinga Gaoyan. "Bersiap untuk apa?" Tahanan roh itu penuh keraguan. Sebelum sempat bereaksi, Xiaoyan sudah meraihnya, lalu melemparkannya dengan kasar ke arah Raja Jiwa. "Pergi, tunjukkan kekuatan sejatimu dan buat dia gemetar seperti Raja Jiwa yang berdarah," teriak Xiaoyan dengan keras. "Tuan, aku hanya bisa mematahkan formasi. Ini bukan keahlianku." Tahanan roh itu menjerit melengking, dan setelah jeda, ia terbang kembali ke Xiaoyan. Tubuhnya dalam sekejap masuk ke dalam jubah lengan Xiaoyan dan gemetar. Raja Jiwa sedikit mengerinyit, tetapi masih menatap Wujan yang terikat untuk mengambil jiwanya, dan jiwa yang di belakangnya menampar Wujan lagi dengan telapak tangan yang besar. "Dengar, apakah kamu tahu pentingnya kultivasi internal dan eksternal sekarang?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wujan telah jatuh koma saat ini. Telapak tangan ini mungkin tidak melukai tubuhnya, tetapi jiwanya pasti akan terluka sangat parah. Kupikir aku mendapat kesepakatan yang bagus, tapi pada akhirnya aku tidak menyangka harus melakukannya sendiri. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia melangkah keluar dengan langkah tiba-tiba. Sosok Xiaoyan muncul di depan Wujan yang tak sadarkan diri. Dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung meraih Wujan lalu melemparkannya ke samping. "Tangkap dia!" teriak Xiaoyan pada kelinci awan es. Meskipun kelinci itu menunjukkan keengganan di matanya, ia masih mengikuti instruksi Xiaoyan untuk menangkap Wujan yang tak sadarkan diri. Menghadapi telapak tangan hantu yang mengaum, dia juga mengangkat telapak tangannya. Dengan keras, itu bertabrakan dengan telapak hantu raksasa, dan segera terdengar jeritan menusuk yang tak terhitung jumlahnya. "Hah, Dewa Petarung?" Raja Jiwa bertanya dengan curiga, memandang Xiaoyan dengan tatapan jijik. Lagi pula, kekuatan Dewa Petarung tidak bisa bersaing dengannya sama sekali. "Kenapa? Dewa Petarung tidak layak bertarung denganmu?"
Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam. Senang mendengar kamu memiliki pengetahuan diri. Kamu tidak tahan dengan paksaan dari 100.000 jiwaku. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang pertarungan? Sangat percaya diri. Biarkan aku melihat betapa kuatnya 100.000 jiwamu. Tiba-tiba mata Xiaoyan menatap Raja Jiwa dengan ganas. Tentu saja yang benar-benar membuat Xiaoyan bersemangat bukanlah pertarungan dengannya, tapi ada ratusan ribu jiwa di Raja Jiwa. Jika labu bermata 9 dapat menyerap 100.000 jiwa, maka mungkin karakter totem keempat dapat dibuka. Jika labu bermata 9 yang diberikan oleh Patriark Changmang digunakan dengan benar, itu pasti akan menjadi salah satu kartu trup terkuat Xiaoyan. Adapun keterampilan bertarung jiwa, Xiaoyan tidak banyak menggunakannya. Tetapi meskipun keterampilan bertarung jiwa penggilingan jiwa sudah lama tidak digunakan, itu harusnya dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan saat ini. Lagi pula, kekuatan jiwa Xiaoyan telah mencapai tingkat alam. Meskipun keterampilan bertarung jiwa hanya pada tingkat suci, ketika mereka digunakan lagi sekarang, kekuatan mereka pasti akan meningkat secara drastis seiring dengan meningkatnya kekuatan jiwa Xiaoyan. Mata Raja Jiwa suram dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar darinya lagi. Dia sepertinya ingin menggunakan formasi jiwa yang sama yang dia gunakan untuk berurusan dengan hujan sebelumnya. Aura semacam ini membuat kulit Xiaoyan sedikit tenggelam. Sepertinya akan sulit untuk menahan aura jahat yang dihasilkan oleh banyak jiwa ini jika dia tidak menggunakan avatar dewa aslinya. Saat berikutnya, avatar dewa asli muncul dan jejak Shijun di alis Xiaoyan berkedip dan keduanya tumbang tindih secara mengesankan dan darah yang kuat langsung melawan jiwa jahat itu. Goyan, bisakah kamu mengalahkan formasi ini? Tanya Xiaoyan. Goyan berpura-pura mati lagi. Xiaoyan memberi isyarat untuk memegangnya lagi dan ingin melemparkannya. Hanya formasi tingkat rendah tuan. Sekilas aku bisa melihatnya. Goyan segera berteriak. Cahaya biru mekar di matanya dan melihat bahwa jiwa yang awalnya teratur tiba-tiba menjadi kacau dan formasi itu langsung rusak. Raja Jiwa terkejut. Dia merasakan aura Xiaoyan lagi. Dia bukan lagi dewa petarung. Di matanya, kekuatan ki dan darah yang kuat seperti matahari yang cerah. Dan jiwa jahat dari hantu itu tidak berpengaruh sama sekali. Hantu besar di belakang Raja Jiwa berkumpul lagi, lalu menamparnya dengan telapak tangan. Penggilingan jiwa! Teriak Xiaoyan segera, dan dua batu penggilingan muncul di langit dan bumi, dan kekuatan jiwa yang agung dihancurkan dari kedua batu penggilingan itu, dan semuanya menyelimuti Raja Jiwa. Kekuatan jiwa tingkat alam. Mata Raja Jiwa tenggelam. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan di luar dugaannya, karena kekuatan jiwa di tingkat alam itu sangat langka. Menarik. Jiwa abadi dan jiwa alam. Jika aku bisa menerima dua jiwamu, aku bisa memadatkan jiwa emas kelima. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年陆羽那人硬然顶上3年之约，恐怕也不会让这个家族幸甚失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的银针，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。